Oke guys, lanjutan dari video kita sebelumnya ya. Pada video kali ini kita akan membahas kapan sih waktu trading forex terbaik ya. Tentunya untuk kita masing-masing ya guys ya. Jadi video kali ini adalah video ke-6 dari series belajar kita ya, belajar trading forex dari pemula sampai mahir. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali tonton video ini dan masih nol banget tentang trading forex ya, kalian juga bisa tonton video-video sebelumnya terlebih dahulu supaya teman-teman itu lebih memahami trading forex secara keseluruhan ya. Misalnya dari video kita yang pertama ya, belajar dari forex dari nol, kemudian cara pakai MT4 ya, pengertian split, pips, lot, leverage, margin call ya, split, komisi, dan swap, dan sebagainya. Nah, kalian juga bisa tonton video itu terlebih dahulu. Nah, oke, itu sedikit intro dari saya ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan utamanya ya. Kapan sih waktu trading forex terbaik ya? Apakah dalam 24 jam ya, dalam sehari itu kita harus trading selama 24 jam ya, ataupun kita harus trading selama 12 jam, gak berhenti-berhenti dan sebagainya? Apakah harus seperti itu ya? Jawabannya tidak ya guys ya. Karena yang namanya trading terus-menerus itu akan sangat berbahaya terhadap modal kalian. Dan biasanya hal ini itu sering dilakukan oleh trader pemula ya. Teman-teman yang baru belajar trading ya, biasanya itu matanya nggak pernah bisa lepas dari chart ya. Jadi pagi ini lihat chart ya, kemudian 30 menit ke depan lihat chart lagi ya. Jadi dia nggak punya waktu khusus untuk trading guys ya. Di setiap kesempatan dia itu terus lihat chart seperti ini. Nah, itu tandanya dia sebenarnya itu belum siap untuk masuk market ya guys ya. Karena sejatinya kalau teman-teman itu memang seorang trader ya, pasti kalian udah menganggap trading ini itu sebagai sebuah bisnis ya. Artinya kalau teman-teman itu sedang berbisnis, maka kalian harus punya manajemen waktunya juga ya. Kalian nggak bisa memikirkan trading ini itu terus menerus. Kalian juga harus seimbangkan dengan kehidupan kalian masing-masing. Nah, di sini sebelum saya menjawab ya, kapan sih waktu trading forex terbaik, saya mau kasih informasi terlebih dahulu ya guys ya. Bahwasannya waktu trading forex terbaik itu sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan jadwal kerja kita. Ya, karena pada dasarnya dalam trading forex pun itu ada yang namanya session ya, ataupun sesi pergerakan market. Nah, dalam trading forex itu ada 3 session ya. Nah, untuk melihat sesi ini ya, teman-teman bisa buka aja websitenya di sini ya, forex.timezoneconverter.com ya. Kemudian kalian ubah terlebih dahulu time zone-nya ini menjadi Asia Jakarta ya, supaya sesuai dengan waktu trading kita. Nah, kalau udah kita tinggal geser ke bawah ya. Di sini itu ada 5 kota ya guys ya. Ada Frankfurt ya, ada London, New York, Sydney, dan Tokyo. Ya, tapi secara garis besar sesi waktu dalam trading forex itu hanya terbagi kepada 3 saja ya, yaitu Asia ya, kemudian London ya. London itu meliputi Frankfurt dan juga London. Kemudian yang ketiga adalah New York session. Nah, penjelasannya gini guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu trading di Asia session ya, itu meliputi Sydney dan Tokyo. Artinya pasar Asia session trading forex itu dibuka dari jam 4 AM ya, ataupun 4 subuh sampai jam 2 PM ataupun jam 2 siang. Nah, kemudian untuk London Session ya, London Session itu sesi Eropa ya guys ya. Nah, sesi Eropa itu meliputi 2 kota ini ya, Frankfurt dan juga London. Nah, kalau sesi Eropa ini teman-teman itu bisa mulai trading mulai dari jam 2 siang ya sampai jam 11 malam. Ya, kemudian untuk sesi trading yang ketiga adalah New York Session ya, ataupun sesi Amerika. Teman-teman itu di New York Session bisa trading mulai dari jam 8 malam ya sampai jam 4 subuh. Nah, itu sedikit informasi ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham ya, kalian nggak perlu cerna berlebihan terlebih dahulu. Ini cuman secuil informasi aja yang perlu kalian tahu ya, nggak perlu kalian hafal. Intinya ya, dalam trading forex itu secara garis besarnya ada 3 jam trading seperti ini. Nah, kalian bisa sesuaikan tuh ya jadwal kerja kalian dengan jam trading ini. Misalnya jam kerjanya itu di pagi hari ya, jam 8 pagi ya, ataupun jam 9 pagi.
kemudian pulangnya itu jam 5 sore. Nah, teman-teman tinggal lihat aja di jam-jam ini ya. Kan otomatis kalian punya waktu luangnya itu malam ya. Berarti kalau misalnya teman-teman itu punya waktu luangnya malam, berarti kalian itu cocoknya trading di New York Session ya. Trading di New York Session itu seperti yang tertulis di sini, itu mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi ya. Tapi prime waktunya itu dari jam 8 sampai jam 9 malam ya. Atau biasanya saya itu sering di jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, kalian bisa lakukan seperti itu guys ya. Kemudian kasus kedua ya, misalnya teman-teman itu kerjanya mulai dari sore ya. Misalnya kalian mulai kerja dari jam 3 ya, jam 3 sore sampai jam 12 malam. Nah, kalian bisa coba trading di waktu Asia Session ini guys ya. Yang pasarnya itu dibuka dari jam 4 pagi sampai jam 2 siang ya. Jadi kalian bisa trading di antara jam tersebut. Oke, paham ya sampai sini? Jadi untuk waktu trading sendiri itu sebenarnya sangat fleksibel ya, sangat bisa mengikuti jadwal keseharian kalian. Jadi jadwal kosong kalian itu bisa kalian sesuaikan dengan waktu trading forex ini ya, dan juga bisa kalian sesuaikan dengan pair apa aja yang bagus dijalankan di sesi-sesi ini ya. Misal ya, teman-teman itu kayak yang kasus pertama tadi ya, kalian itu kerjanya di pagi hari sampai sore hari ya. Kalian cuman punya waktu malam hari nih ya. Kalian cuman punya waktu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam sebelum kalian tidur. Nah, sebaiknya kalau kalian itu mau trading di jam 6 sore sampai jam 10 malam ya, ataupun di New York Session ini ya, pastikan teman-teman itu tradingnya di pair yang ada USD-nya. Kenapa saya bilang pastikan teman-teman trading di pair yang ada USD-nya ya, karena kalau teman-teman trading di pair yang ada USD-nya, maka pergerakannya itu biasanya cukup bagus ya. Dia nggak membentuk sideways ya. Tapi kalau misalnya teman-teman trading di pair yang nggak ada USD-nya, maka nanti pergerakannya itu akan sideways ya guys ya, dan nggak akan kemana-mana. Tentunya kita akan sangat sulit menganalisa pasar kalau pergerakannya sideways seperti itu. Misalnya ya, pair yang cocok kita tradingkan di New York Session itu adalah pair XAU USD ya. Supaya teman-teman nggak bingung, di sini kita contohin aja ya. Misalnya hari Wednesday ya, hari Rabu ya. Rabu tanggal 3 kemarin ya. Rabu tanggal 3 kemarin itu kita lihat di jam 7-nya ya, jam 7 malam. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sebenarnya itu dari jam 3 sore itu marketnya itu udah mulai bergerak cukup dalam ya, sampai jam berapa nih ya, sampai jam 10 malam. Nah, itu dia mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Sementara kalau misalnya kita lihat di sini untuk pair XAU USD ya di jam 4 pagi ya, itu pergerakannya tidak cukup signifikan ya. Pergerakannya itu di sini-sini aja guys ya. Begitu dia udah mulai masuk ke London Session ya, ataupun di jam 2 siang ya, mulai ada pergerakan seperti ini. Nah, jadi kalian bisa sesuaikan pair ini itu dengan jadwal trading kalian ya guys ya. Nah, kemudian contoh lagi ya, itu kalau misalnya New York Session ya. Kalau misalnya teman-teman itu punya waktu luangnya itu di pagi hari ya, kalian bisa tradingnya itu di Sydney dan juga Tokyo ya, mulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 2 siang. Nah, kira-kira pair apa sih Bang yang cocok dengan jadwal trading di jam seperti ini ya? Kalian itu bisa trading di pair yang ada tulisan JPY-nya ya. AUD JPY, kemudian CAF JPY ya, ataupun yang ada pair NZD-nya ya. NZD itu New Zealand ya. New Zealand itu masih daerah Asia ya guys ya. Nah, kalian tinggal cari aja di sini pair NZD ya. Kalian tinggal tulis di TradingView NZD seperti ini ya. Maka nanti akan muncul beberapa pair yang bisa teman-teman tradingkan di pagi hari ya. Misalnya contoh NZD USD ya. Kemudian NZD JPY ya. Kemudian selain JPY dan juga NZD, teman-teman juga bisa trading di AUD ataupun Australian Dollar ya. Kalian tinggal cari aja pairnya. Nah, ini ya teman-teman, AUD kalian tinggal pasangkan aja. Misalnya teman-teman itu mau trading di pair AUD USD ya, AUD JPY dan sebagainya. Nah, itu adalah pair yang bisa teman-teman tradingkan kalau misalnya itu teman-teman punya jadwal kosongnya mulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 2 siang. Kemudian kalau misalnya teman-teman itu punya jadwal kosongnya siang hari nih Bang ya.
Misalnya kalian itu anak kampus lah ya, ataupun mahasiswa ya, dan kalian itu siang harinya nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada jadwal. Nah, kalian bisa trading di pair-pair yang ada di Eropa ya. Nah, pair-pair yang ada di Eropa itu yang paling terkenal adalah Euro dan GBP ya. Kalian bisa trading di Euro, misalnya Euro USD ya. Ini teman-teman bisa trading di Euro USD ya, kemudian Euro GBP, Euro CAD dan sebagainya. Lalu teman-teman juga bisa trading di pound sterling ya, ataupun GBP. Nah, kalian tinggal cari aja pasangan mata uang GBP ya, misalnya GBP JPY, GBP AUD ya, GBP CAD dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa pair yang bisa teman-teman tradingkan sesuai dengan waktu trading kalian. Nah, tapi sedikit saran aja ya dari saya pribadi ya. Sebagai buat teman-teman yang masih baru ya terjun ke dalam dunia trading ini ya, pastikan kalian itu jangan trading di banyak pair ya. Pastikan maksimal itu, kalau saran saya pribadi ya, itu maksimal 3 pair aja yang harus kalian kuasai ya. Tentunya kalian sesuaikan juga dengan waktu trading kalian tadi ya. Kenapa saya bilang maksimal 3 pair aja ya? Karena gini guys ya, semakin banyak pair yang kalian tradingkan ya, itu biasanya teman-teman akan cenderung lebih sulit untuk memahami karakter dari pair yang kalian tradingkan ya. Tapi tentu ini nggak berlaku buat teman-teman yang udah pro ya dalam dunia trading. Ini cuman saran saya aja buat teman-teman yang masih pemula ya. Karena pada dasarnya kalau kita sering trading di pair tersebut ya, kita bisa lebih akrab dengan pair tersebut ya. Kita bisa lebih akrab dengan pergerakannya ya. Semakin lama kita trading di pair tersebut, maka besar kemungkinan kita bisa lebih memahami pergerakan dari pair tersebut ya. Jadi saran saya aja, kalau misalnya teman-teman itu masih pemula ya, pastikan maksimal pair yang kalian tradingkan itu adalah di 3 pair saja ya. Misalnya teman-teman itu tadi punya waktunya malam hari nih ya, berarti kalian tinggal cari aja 3 pair USD yang paling ingin kalian tradingkan ya. Di sini misalnya contohnya kalian tinggal cari aja misalnya USD JPY. Nah, ini satu. Nah, kalian tinggal tambahkan. Kemudian kalian juga misalnya mau trading di USD CAD. Nah, kalian tinggal tambahkan. Kemudian tadi misalnya teman-teman mau trading di emas. Nah, kalian tinggal tambahkan. Jadi kalian tinggal fokus aja ke 3 pair tersebut kalau memang teman-teman itu punya jadwal kosongnya di malam hari guys ya. Dan sedikit saran tambahan lagi ya, yang penting itu teman-teman jangan overtrade ya. Overtrade di sini maksud saya adalah kalian itu jangan kelamaan tradingnya ya. Maksimal ya untuk trader pemula itu, kalau saran saya pribadi itu 1 sampai 2 jam aja sehari. Ya misalnya teman-teman itu tadi punya waktu kosongnya malam hari nih ya. Katakanlah dari jam 6 sampai jam 10 malam. Nah, itu jangan kalian pakai semuanya untuk trading guys ya. Karena kalau kalian lihat chart dari jam 6 sampai jam 10 malam, ya tentu kalian juga akan pusing ya. Itu tentu juga akan membuat kepala kalian dan perasaan kalian itu nggak nyaman karena melihat charting terus menerus. Nah, saran saya maksimal itu ya, paling maksimal itu tradingnya 2 jam aja ya, untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi dalam 2 jam itu kalian udah analisa ya. Kalian udah pastikan ya TP, SL ya, kemudian pergerakannya dan sebagainya. Kalau misalnya ada setup entry ya, berarti kalian tinggal open posisi dalam 2 jam tersebut ya. Tapi kalau misalnya dalam 2 jam tersebut kalian nggak ada setup entry yang bagus ya, berarti nggak perlu kalian open posisi di hari itu. Ya, itu yang saya maksud dengan overtrade guys ya. Jadi kalian pastikan untuk membuat jadwal trading kalian sendiri. Dan jadwal trading ini juga sifatnya fleksibel dan ini bisa kalian patenkan ya. Misalnya dalam seminggu nih ya, kan mata uang itu bukanya cuma dari Senin sampai Jumat nih ya. Nah, kalian bisa, berarti kalian jadwal trading kalian cuma di jam 7 sampai jam 8 malam dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Berarti cuma di jam itu doang kalian diperbolehkan untuk melihat chart ya. Itulah yang saya maksud jangan overtrade dalam trading. Karena kalau misalnya teman-teman itu terus-terusan melihat chart ya, nah itu biasanya nanti kalian akan ada keinginan untuk terus-menerus open posisi ya. Dan juga hal yang paling buruk kalau misalnya teman-teman itu terus melihat chart adalah kalian bahkan bisa merubah keputusan trading yang udah kalian buat sebelumnya. Ya misalnya teman-teman itu udah setting nih ya, kalian mau buy di XAU USD dengan SL sekian, TP sekian.
ya. Tapi karena kalian terus-menerus lihat chart ya, lihat chart lagi. Nah, akhirnya keputusan yang udah kalian buat buy itu ya, itu tiba-tiba akan berubah ya karena kalian khawatir, wah ini kayaknya market bakal sell nih dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang akan sangat membahayakan trading kalian guys ya. Makanya pastikan ya dalam 2 jam sehari itu ya kalian udah mantapkan posisi kalian ya, dan lebih dari 2 jam itu kalian nggak boleh buka chart lagi ya. Jadi saran saya kalian buka chartnya lagi itu besoknya di jam yang sama ya, dengan waktu ataupun durasi yang sama juga. Oke, udah nemu ya guys ya bagaimana cara menentukan waktu trading forex terbaik dah, dan juga pair-pair apa aja sih yang cocok ataupun yang sesuai dengan jam trading kalian. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan terkait materi waktu trading forex terbaik ini, kalian juga bisa tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Oke, demikian aja ya video kali ini. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.